Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Dua bangunan sekolah di Kabupaten Ende ludes terbakar. Polisi mulai menindaklanjuti laporan warga desa Denduka terkait penyelewengan pengelolaan dana desa. BPBD Kabupaten Nagekeo mulai mendistribusikan air bersih ke sejumlah desa. Dan pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa, dua sekolah yakni SMP Negeri 1 ND dan SMP Negeri 2 ND dilahap si Jago Merah. Kebakaran ini mengakibatkan beberapa gedung serta ruang kelas ludes terbakar. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 ND, Marcel Rango, saat dihubungi media via telepon, menyampaikan api awal mula berasal dari gedung SMP Negeri 1 ND karena angin kencang merambat hingga ke ruang kelas serta 12 unit toilet perempuan. Pihaknya sempat berusaha memadamkan, namun karena kekurangan peralatan dan juga air sehingga api sulit dipadamkan. Ia juga menyampaikan saat ini aktivitas sekolah sudah mulai belajar mengajar dengan normal dan kerusakan sudah dilaporkan ke dinas dan akan segera ditindaklanjuti. Sedangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 ND, Ignatius Geleraja, saat dihubungi media menyampaikan kronologis kebakaran api berawal dari dalam plafon perpustakaan. Saat itu angin kencang serta udara yang sangat panas sehingga api bergerak cepat merambat ke ruang kelas yakni kelas 7E dan juga 7F. Setelah itu berlanjut ke gedung SMP Negeri 2, ia juga menyampaikan pada saat kebakaran di perpustakaan tidak ada kegiatan apapun. Api berhasil dipadamkan pukul 3 sore setelah pihak pemadam kebakaran dibantu oleh TNI Polri melakukan pemadaman. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun diduga sementara akibat korslet arus listrik. Akibat kebakaran ini, kedua sekolah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari ND, Obitani, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, polisi mulai menindaklanjuti laporan warga desa Denduka, Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya terkait pengaduan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2022 yang dilayangkan pada 3 April tahun 2023. Pantauan TVRI di Mapolres Sumba Barat Daya, Senin 23 Oktober 2023, 6 warga desa Denduka memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan. Masing-masing Jemi Nixon Dapa, Samuel Tamoama, Alex Billy, Yohanes Nggara, Matius Wela, dan Antonius Bulu. Samuel Tamoama menjelaskan bahwa ia ditanyai seputar pengelolaan anggaran untuk pengadaan ternak babi, pembangunan jalan rabat beton, pengelolaan dana PKK, pengadaan penangkal petir, bantuan rumah layak huni, dan beberapa pertanyaan lain. Sementara Jemi Nixon Dapa mengaku memberikan keterangan sesuai apa yang dia ketahui atas pengelolaan keuangan desa Denduka tahun anggaran 2022. Jemi Nixon Dapa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan sudah diberhentikan oleh penjabat Kepala Desa Cornelis Dara Jama. Persoalan pengelolaan keuangan desa ini mencuat setelah warga menduga adanya ketidakberesan yang terlihat dari sejumlah fakta janggal di lapangan.
sebelum diadukan ke aparat penegak hukum dan sejumlah pihak lain. Kejanggalan ini telah disampaikan secara lisan kepada Camat Wewewa Selatan. JB Nixon dapat mengaku karena tidak ditanggapi camat, maka warga pun bersurat pada tanggal 3 April 2023 yang ditujukan kepada Bupati, DPRD, Kapolres, Kejari, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumba Barat Daya, termasuk Camat Wewewa Selatan. Anggaran untuk pengadaan bantuan 20 ekor ternak babi betina senilai 132 juta. Jelas JB Nixon dapat diduga telah digelembungkan karena harga per ekor mencapai 6 juta rupiah. Padahal menurutnya harga standar anak babi dengan usia seperti itu tidak lebih dari 2 juta rupiah per ekor. Ada juga pembangunan rabat beton untuk pemeliharaan jalan usaha tani sepanjang 100 meter dengan anggaran 99 juta lebih yang hanya menggunakan campuran semen dan batu tanpa besi. Termasuk berbagai kegiatan lain yang dibiayai dana desa namun diduga terdapat ketimpangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kini persoalan pengelolaan keuangan desa di Denduka tahun anggaran 2022 ini sudah mulai dikuak polisi yang diawali dengan pemeriksaan keterangan sejumlah pelapor. Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, Ibtu Rio Rinaldi Panggabean yang dimintai tanggapannya belum bisa memberikan keterangan. Menurutnya tidak ada yang bisa ia sampaikan karena pemeriksaan keterangan para pelapor baru dimulai. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nagekeo melakukan pendistribusian air bersih ke sejumlah desa yang mengalami kekurangan air bersih. Bantuan air bersih ini diharapkan dapat membantu warga akibat kemarau panjang saat ini. Bantuan air bersih mulai disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nagekeo dengan menggunakan tangki berukuran 5.000 liter. Sejumlah petugas dengan mobil tangki dari bencana alam dan juga mobil dinas ini menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air bersih. Setiap desa mendapatkan 20.000 air bersih bahkan lebih, seperti yang terjadi di desa di desa Ngolonio, Nagekeo. Petugas mendatangi setiap rumah warga yang mengalami kekurangan air bersih untuk memberikan bantuan. Kerjasama dengan TNI dari Koramil Danga dan juga Polsek Aesesa, satu persatu rumah warga diberi bantuan air bersih. Warga pun sangat antusias menerima bantuan air bersih tersebut. Mereka berterima kasih atas inisiatif dari pemerintah yang telah meringankan beban biaya dalam pemenuhan air bersih. Pasalnya karena harus mengeluarkan 100 hingga 200 ribu untuk membeli air tangki. Bantuan air bersih yang dilakukan oleh BPBD ini sebagai bentuk upaya penanganan kebencanaan akibat kemarau panjang yang sedang dialami warga di sejumlah daerah di Kabupaten Nagekeo. Bantuan air bersih menyasar beberapa desa yang mengalami kesulitan air bersih seperti Kecamatan Nanggaroro, Aesesa Selatan, Wolowai, dan juga Kecamatan Aesesa. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Saudara, kendati stunting di Kabupaten Kupang turun pada bulan penimbangan Agustus 2023, tetapi angka stunting masih tinggi di 5 kecamatan. Upaya penanganan stunting secara konvergensi dan kolaboratif masih intens dilakukan di Kabupaten Kupang hingga saat ini. Hasilnya pada bulan penimbangan pertama yakni bulan Februari 2023, angka stunting turun dari 19% menjadi 16%. Bahkan pada Agustus 2023 yang merupakan bulan penimbangan kedua tahun 2023, angka stunting di Kabupaten Kupang kembali turun hingga 12%. Kendati demikian, upaya penanganan stunting masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Kabupaten Kupang. Karena hingga saat ini angka stunting masih tinggi di 5 kecamatan. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kupang atau TPPS yang juga merupakan Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, mengatakan kelima kecamatan yang masih tinggi angka stunting di Kabupaten Kupang, yakni Kecamatan Amarasi Barat, Kecamatan Takari, Kecamatan Nekamese,
Kecamatan Amfoang Barat Daya, dan Kecamatan Amfoang Tengah. Wabub Jerry menambahkan dengan melihat kondisi 5 kecamatan yang masih tinggi, pemerintah Kabupaten Kupang khususnya tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kupang akan terus bekerja dengan melakukan fokus penanganan di 5 kecamatan yang saat ini memiliki angka stunting yang masih tinggi. Terutama dalam hal ini menggerakkan berbagai potensi, sehingga secara lintas sektor berupaya menurunkan angka stunting di 5 kecamatan tersebut. Selain itu, pemerintah juga saat ini mengandalkan program gerakan orang tua asuh untuk penanganan stunting, sehingga pada bulan penimbangan Februari 2024 mendatang bisa turun. Sudah tinggal 5 kecamatan yang masih tinggi, antara lain itu Amarasi Barat, Takari, Nekamese, Amfoang Barat Laut, dan satu itu Amfoang Tengah kalau saya tidak salah. Itu yang masih agak tinggi. Dari 5 kecamatan ini kita harapkan di bulan timbang Februari 2024 nanti sudah bisa selesai semua. Dan saya sudah turun ke 5 kecamatan ini untuk pantau secara langsung. 2 minggu lalu saya ada di Amarasi, nanti saya ada di Takari, kemarin saya ada di Nekamese, kita lihat semua. Dan semua ke 5 kecamatan ini kita akan kerja dengan lebih serius untuk penanganan stunting. Jerry berharap upaya penanganan stunting yang saat ini difokuskan pada 5 kecamatan tersebut dapat kembali menambah angka penurunan stunting di Kabupaten Kupang pada bulan penimbangan Februari 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Program pemberian makanan tambahan atau PMT dan juga gerakan orang tua asuh atau GOTA berhasil menurunkan angka stunting di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat. Kelurahan Batakte merupakan kelurahan yang memiliki angka stunting tertinggi dari desa dan juga kelurahan yang lain di Kecamatan Kupang Barat. Bahkan karena tidak memiliki sumber anggaran seperti dana desa, sehingga tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menangani stunting. Bahkan pemerintah kelurahan mengalami kesulitan dalam menangani stunting. Namun demikian, berkat program pemberian makanan tambahan atau PMT dari Kemenkes dan juga gerakan orang tua asuh atau GOTA dari pemerintah Kabupaten Kupang, angka stunting di Kelurahan Batakte berhasil diturunkan. Seperti disampaikan Ebenezer Tefu, Lurah Batakte, yang mengatakan jika pada bulan penimbangan Februari 2023 lalu, angka stunting di Kelurahan Batakte berada pada angka 38 anak. Tetapi berkat PMT dan juga GOTA, angka stunting di Kelurahan Batakte turun pada bulan penimbangan Agustus 2023, yakni tersisa 8 anak. Adapun PMT yang diberikan bagi anak stunting dilakukan selama 90 hari, di mana pemerintah kelurahan bersama dengan Puskesmas Batakte dan juga kader Posyandu berperan aktif dengan menyediakan makanan tambahan setiap hari. Bahkan pemerintah kelurahan langsung menjemput anak stunting bersama dengan orang tua untuk langsung datang ke tempat pemberian makanan tambahan, yakni di Posyandu. Selain itu, melalui program GOTA, pemerintah memberikan telur dan juga susu secara rutin. Untuk itu, tugas kelurahan adalah memastikan orang tua dari stunting bisa memanfaatkan bantuan GOTA tersebut untuk memenuhi nutrisi anak. Stunting di Kelurahan Batakte itu awalnya itu 38 orang anak. Tapi setelah ada makanan tambahan dan GOTA, maka dia berubah menjadi tinggal 8 orang yang tidak keluar. Dan 8 orang itu pun sampai sekarang sudah diusahakan dan sudah keluar. Sedangkan untuk makanan tambahan atau PMT itu saya terapkan itu anak-anak yang tidak datang saya jemput. Dan saya sudah sampaikan wanti-wanti memang dengan orang tua bahwa
Kalau dia tidak datang kasih makan anaknya di sini lebih dari 3 kali, maka bantuan apapun saya tidak akan memberikan. Ya, karena supaya kalau kita tidak buat seperti itu, maka orang tua tidak akan datang. Karena itu saya memberi ketegasan, mana yang tidak datang saya jemput, dan saya jemput batas hanya 2 kali. Ketiga kali saya tidak jemput lagi dan kami yang ganti. Ditambahkan tentunya pelaksanaan kedua program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai lintas sektor di Kelurahan Batakte. Dan diharapkan 8 anak stunting yang tersisa saat ini tidak lagi stunting pada bulan penimbangan Februari 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, tim TVRI NTT melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, harga bawang merah di pasar tradisional di Kabupaten Nangkekeo anjlok. Pedagang mengaku anjloknya harga bawang merah diakibatkan panen raya oleh para petani bawang. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo alami kenaikan harga seperti beras. Namun beberapa kebutuhan lainnya alami penurunan harga, seperti terjadi pada bawang merah. Harga bawang merah alami penurunan drastis. Seperti yang terjadi di Pasar Danga, harga bawang merah yang dijual oleh para pedagang Rp15.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah ini mencapai Rp20.000 dari harga sebelumnya, Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah menurut para pedagang dikarenakan petani bawang merah memasuki panen raya yang mengakibatkan stok bawang di tingkat petani berlimpah. Sementara bawang putih juga alami penurunan harga, namun tidak signifikan. Bawang putih dijual Rp30.000 per kilogram. Anjloknya harga bawang merah membuat para pedagang mengeluh. Pasalnya pendapatan mereka berkurang akibat dari banyaknya pedagang yang menjual bawang merah. Bawang putih sekarang berapa? Sekarang 35, tapi harga beli di partainya sudah agak naik sedikit, mungkin ke depannya akan naik lagi. Oh iya. Kalau bawang merah? Sekarang 15. 15.000. Sebelumnya? Sebelumnya itu dia kita belinya kan sebelumnya kan 10.000, tapi sekarang harga belinya sudah naik 12. Jadi kita masih tetap jual 15, tapi mungkin minggu-minggu berikutnya itu dia akan naik lagi. Akan perlahan akan mengalami kenaikan harga beberapa pekan ke depan, seperti memasuki hari besar keagamaan dan berkurangnya stok di tingkat petani. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Kita ke berita selanjutnya, anak-anak disabilitas dan juga stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya mendapatkan bantuan kursi roda dan nutrisi tambahan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang menghadapi tantangan disabilitas dan juga masalah gizi. Kepala Balai Disabilitas Mahatmia di Bali, Sumarno R. Wibowo, dengan penuh kepedulian telah memberikan sejumlah bantuan kepada anak-anak disabilitas dan mereka yang mengalami stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya. Balai Mahatmia merupakan unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang memberikan pelayanan di beberapa kabupaten di luar Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya. Mersiana Bulu, anak yang mendapatkan kursi roda adaptif di Desa Mata Payako, Kecamatan Wewewa Timur, merasa sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan. Ia bersama dengan orang tuanya mengungkapkan terima kasih kepada Balai Mahatmia Bali yang telah memberikan nutrisi dan juga sembako secara langsung. Herlin Wahyuni Hidayat dan juga Ibu Tuti, staf dari Balai Mahatmia Bali, disebutkan telah membantu anak mereka yang mengalami disabilitas. Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanateke yang juga menerima bantuan nutrisi dan sembako mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Mahatmia Bali yang telah melakukan intervensi di Kecamatan Wewewa Selatan. Bantuan ini diharapkan akan memberikan dampak positif bagi anak-anak disabilitas yang
Maksud kami, disabilitas dan mereka yang mengalami stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya. Balai Mahatmia Bali terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan juga bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak yang menghadapi tantangan disabilitas dan juga masalah gizi. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, Sumpah Pemuda ke-95 kali ini diperingati secara berbeda di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sejumlah pemuda perbatasan Indonesia Timor Leste bersama para personel TNI melaksanakan patroli patok gabungan untuk membuka wawasan kebangsaan serta memperkenalkan batas negara Indonesia Timor Leste. Patroli gabungan antara Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonif 742 Satya Wirayuda bersama para pemuda bertempat di pos Silawan dengan menyusuri titik batas negara. Patroli ini digelar sebagai bentuk upaya membuka wawasan kebangsaan bagi para pemuda di wilayah tapal batas negara Indonesia dan Timor Leste. Sebelum patroli, personil TNI Pos Silawan memberikan pengarahan. Para pemuda akan diperkenalkan dengan medan yang dilalui, border sign post, serta patok batas negara. Dalam pelaksanaan patroli ini, para personel Satgas pun memberikan penjelasan wawasan kebangsaan terkait fungsi border sign post maupun patok batas negara. Para pemuda diingatkan untuk menjaga serta memberikan informasi kepada personel TNI apabila terjadi tindakan ilegal. Selain itu, personel TNI pun mengajak para pemuda untuk memaknai momen Sumpah Pemuda dalam membangun bangsa Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sinergitas TNI dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam menjaga wilayah keutuhan NKRI. Selain itu, dalam menjalankan patroli ini dapat mencegah terjadinya aksi penyelundupan dan pelintas batas ilegal di sepanjang garis perbatasan, serta turut mencegah aktivitas peredaran barang terlarang dan ilegal yang masuk melalui jalan-jalan tikus di perbatasan RI RDTL. Baik, kegiatan hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kita mengajak dari rekan-rekan dari Universitas Undana yang jumlah kurang lebih 8 orang. Kita mengajak untuk melaksanakan patroli perbatasan antara Timor Leste dengan Indonesia. Kami harapkan kepada adik-adik yang ikut patroli pada hari ini untuk sama-sama kita menjaga patok batas negara, karena sangat penting patok batas negara ini kaitan dengan kedaulatan NKRI. Kaitan dengan hal itu, saya harapkan kepada adik-adik maupun masyarakat, tokoh masyarakat yang berada di Desa Silawan untuk sama-sama, untuk mari kita sama-sama menjaga patok batas negara antara Timor Leste dengan negara kita Republik Indonesia. Kami sebagai mahasiswa sangat mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak keamanan yang telah memberikan sosialisasi mediator kepada kami mahasiswa untuk menjelaskan sedikit terkait dengan pilar lintas batas. Kemudian pilar lintas batas ini sangat dibutuhkan oleh kami sebagai mahasiswa, sebagai generasi penerus bangsa. Sekiranya kami boleh mengetahui sejauh mana, di titik mana lintas batas antara Indonesia dengan Republik Timor Leste. Akan menjadi garda terdepan negeri dalam membangun daerah perbatasan. Selain itu, para pemuda dapat menjadi contoh dan cerminan di tengah masyarakat di sekitar daerah perbatasan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan juga Bulan Bahasa, OSIS SMA Negeri 1 Solor Barat Kabupaten Flores Timur menggelar sejumlah lomba demi memeriahkan HUT Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun dan juga Bulan Bahasa di satuan pendidikan ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Solor Barat Oni Kane kepada TVRI menjelaskan aneka perlombaan yang digelar meliputi lomba pidato bahasa Inggris, lomba baca puisi, dan nyanyian solo dan juga sejumlah pertandingan antar kelas di sekolah ini.
Sumpah Pemuda dan juga Bulan Bahasa tahun ini dengan mengusung tema literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Tema ini mendorong spirit generasi muda bangsa untuk memahami esensi budaya dan juga keragamannya demi mewujudkan rasa cinta dalam bingkai NKRI. Nilai-nilai yang mestinya ditanamkan kepada segenap generasi muda, mengetahui dan juga mempelajarinya sekaligus merawat perbedaan dengan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Onikein Kepsek Semansa Solor Barat pun berharap melalui aneka lomba ini diharapkan bisa menumbuhkan jiwa patriotisme dan juga nasionalisme dalam diri para siswa. Sumpah Pemuda merupakan tekad para pemuda di masa lalu yang menggelorakan persatuan bangsa Indonesia yang berbeda-beda suku, ras dan juga agama. Tugas pemuda sekarang ini adalah menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa agar tetap utuh dan mengisinya dengan hal-hal positif. Dari Flores Timur, Patman Werang, tim TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Satuan Pendidikan SMK Sekabupaten Flores Timur menggelar Gebiar SMK 2023 untuk menyambut era industri 5.0 sekaligus memeriahkan HUT Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Pameran Gebiar SMK Sekabupaten Flores Timur berlangsung di pelataran Taman Kota Felix Fernandez Larantuka, menghadirkan 14 SMK baik negeri maupun swasta se-Flores Timur dengan menampilkan kreasi peserta didik sesuai disiplin ilmunya. Salah seorang siswa SMK Bina Karya Larantuka, Emmanuel Dasanto Weking, kepada TVRI menuturkan, ajang pameran dalam kegiatan Gebiar SMK Bisa SMK Hebat saat ini, sekolahnya memamerkan aneka kerajinan siswa meliputi komputer dan jaringan, teknik konstruksi dan perumahan yang menyajikan aneka konstruksi bangunan rumah juga maket pengembangan dari sekolah ini. Sementara ada juga teknik dan bisnis sepeda motor dan teknik permesinan dengan menyajikan hasil karya siswa rakitan mesin pencaca pakan ternak. SMK ini SMK menampilkan seperti teknik komputer dan jaringan, PC cooker atau rice cooker yang rusak, kemudian dijadikan rumah PC. Ada juga galon.com, galon yang sudah pecah, kemudian dibuat rumah atau casing PC. Kemudian dari konstruksi dan perumahan ada oven segitiga, meja siswa, mimbar meja, oven jendela, daun jendela, miniatur konstruksi kuda-kuda, kemudian miniatur konsen jendela, miniatur konsen pintu, job sheet atau gambar kerja, dan gambar penggambaran SMK Bina Karya ke depannya. Emmanuel Dasanto Weking pun memastikan dengan adanya ajang promosi kreasi dan kerajinan siswa SMK ini membuktikan bahwa siswa SMK usai menamatkan pendidikan tentu secara akademik siap bekerja jika didukung dengan permodalan dan semangat dari masing-masing generasi muda SMK. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sedangkan di Kabupaten Kupang, puluhan siswa SMK asal Timur Tengah Utara belajar pertanian organik di Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah. Para siswa ini berasal dari SMK Bitau, Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara yang bergerak di bidang pertanian. Alasan mereka hadir di Desa Noel Baki ini selain sebagai melaksanakan kewajiban praktek kerja lapangan, tetapi juga untuk belajar tentang pertanian organik berbasis ekoenzim.
Elizabeth Nabu, Ketua Kelompok PKL para siswa ini mengatakan alasan mereka jauh-jauh datang dari desa di Noel Baki ini karena ingin belajar lebih banyak tentang pertanian organik berbasis ekoenzim. Selain itu, karena di desa Noel Baki juga ada pegiat ekoenzim yang lebih fokus pada pengembangan pupuk dan juga pestisida turunan dari ekoenzim, sehingga ia bersama dengan teman-teman yang mau belajar. Adapun selama di Noel Baki yang dipelajari adalah terkait dengan pengelolaan limbah dapur, limbah pertanian dan juga limbah perkebunan menjadi ekoenzim. Kemudian hasil dari ekoenzim tersebut, para siswa juga diajar tentang pemanfaatan turunan dari ekoenzim berbagai produk cair organik, di mana ekoenzim tersebut bisa diolah menjadi pupuk NPK nutrisi, pupuk kalsium cair, bokasi padat, pestisida nabati, dan juga berbagai produk olahan turunan dari ekoenzim. Selanjutnya, para siswa asal dari TTU ini juga belajar tentang bagaimana mengaplikasikan pupuk organik cair dan juga padat yang telah menghasilkan untuk berbagai tanaman hortikultura. Ditambahkan dalam mengaplikasikan pupuk organik turunan ekoenzim tersebut, para siswa mempelajari juga teknik pengelolaan lahan dan juga tanaman hortikultura untuk peningkatan ekonomi. Kami datang ke IASAP ini, hal pertama yang kami belajar itu adalah karakter. Yang kedua itu adalah pembuatan biosaka. Yang ketiga itu adalah pembuatan ekoenzim. Yang keempat adalah pembuatan teknik pengolahan bedeng pertanian organik. Dan yang kelima itu adalah pembuatan POC cerit sapi. Yang keenam itu pembuatan NPK nutrisi, dan yang kedelapan itu pembuatan NPK cair, dan yang kesembilan itu adalah pembuatan mikroorganisme, dan yang kesepuluh itu adalah pembuatan kalsium. Harapan kami ketika pulang dari sini kami bisa buat di sekolah. Nah, ketika tamat dari sekolah itu bisa lanjutkan di rumah, itu bisa di masyarakat dan di desa itu. Diharapkan melalui praktek kerja lapangan yakni pengembangan pertanian organik berbasis ekoenzim ini dapat menjadi bekal bagi para siswa agar nantinya setelah tamat dapat mengembangkan pertanian organik berbasis ekoenzim yang sama di masyarakat. Dari Kabupaten Kupang, Chris Poto, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Saudara, PSSI Ascot Kota Kupang menggelar turnamen Persekota Kupang Cup tahun 2023 untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda dan sebagai ajang untuk mencari bibit pemain sepak bola Kota Kupang untuk bertanding pada ETMC 2024 mendatang. Turnamen Persekota Kupang Cup tahun 2023 mulai berlangsung tanggal 28 Oktober, melibatkan sejumlah klub sepak bola yang ada di Kota Kupang. Turnamen ini berlangsung di lapangan Asrama Tentara Kuanino Kota Kupang dengan tujuan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, menjalin silaturahmi antar pemain di Kota Kupang, menjaring pemain sepak bola Kota Kupang menuju ETMC 2024 mendatang, dan membangun antusiasme dan motivasi yang tinggi untuk berprestasi di bidang olahraga khususnya sepak bola. Ketua Panitia Kegiatan Isa Kaismetan mengatakan kesuksesan, ketenaran, dan kemasyhuran dunia sepak bola menjadi salah satu tujuan dan cita-cita dari kebanyakan masyarakat pecinta bola. Melihat hal itu, PSSI Ascot Kota Kupang menggelar turnamen Persekota Kupang Cup tahun 2023 yang bertajuk Jaga Sportivitas, Jaga Persahabatan. Kompetisi sepak bola Persekota Kupang Cup sebagai momentum bagi peserta didik untuk menyalurkan bakat dan minat dalam olahraga sepak bola, sekaligus untuk memupuk kemampuan para pemain muda maupun senior, dan sebagai ajang seleksi untuk persiapan menuju turnamen yang lebih bergengsi.
Tujuan kegiatan memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2003. Juga menjalin silaturahmi antar pemain di Kota Kupang, menjaring pemain Kota Kupang menuju ETMC 2024 mendatang. Juga bertujuan membangun antusiasme, motivasi untuk berprestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Pertandingan perdana turnamen Persek Kota Kupang Cup tahun 2023 mempertemukan klub Avian FC melawan klub Tunas Muda. Evani Olang, Dedi Rato, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Afonso De Araujo, mewakili kerabat kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.